Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ashabal fadilah, segenap mustami'in, mustami'at, para pemirsa Multimedia Mandua Pamekasan. Kali ini kita bersama lagi dalam program Syiar Ramadan yang diisi dengan kajian-kajian pendek, semoga bisa bermanfaat. Kali ini kita membawa sebuah tema, yaitu Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri. Istilah-istilah ini akan dapat menggambarkan makna daripada apa yang dimaksud dari Idul Fitri. Orang bilang hari raya, begitu ya. Kalau ini saya pikir sebuah istilah yang dibuat berdasarkan tradisi. Hari raya itu saya pikir adalah bahasa bersama kaum muslimin di Indonesia dan sekitarnya yang tidak merujuk kepada makna yang syar'i dari Idul Fitri. Kadang-kadang juga orang mengatakan hari kemenangan, itu seperti itu. Itu juga istilah yang dibuat hanya berdasarkan tradisi saja, tidak merujuk kepada pengertian secara syar'i dari kata Idul Fitri. Karena sebuah pengertian terutama berkaitan dengan ajaran Islam, itu terminologinya harus dirujuk kepada khazanah keilmuan yang telah disepakati bersama, dan itu yang legitimate itu dari para ulama, yang mana para ulama ini sudah disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis sebagai suatu kelompok yang recommended di dalam menerangkan Islam. Mengenai Idul Fitri, di beberapa kitab fikih itu disebutkan, salah satunya di Fathul Qorib, ada di Fathul Wahhab juga. Di situ Idul Fitri itu kan ada dua kata ya. Kalau kata itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya kalimat. Tapi kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Arabnya itu bukan kalimat tapi kalam, seperti itu. Jadi saya pakai bahasa Indonesia dulu ya, ada dua kata, Idul Fitri. Apa Idun dan apa Al-Fitri? Nah, seperti itu. Itu kalau dalam kitab-kitab fikih disebutkan, Id itu kata dasarnya itu aud. Aud itu artinya berulang. Nah, karena apa hari raya itu disebut Id? Karena dia diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diulang-ulang, hari ini terjadi lagi. Tahun lalu pernah terjadi, tahun sebelumnya pernah terjadi. Barangkali tahun depan akan terjadi lagi. Karena diulang, maka disebut Id. Jadi Id itu artinya diulang. Kemudian yang menarik, dan ini menimbulkan banyak persepsi yang tidak ilmiah, itu kata fitri. Nah, ini yang menarik. Saya pernah lihat di Kamus Al-Munawwir, itu beda antara fitrun dengan fitratun. Kalau fitrun yang di sini menjadi Al-Fitri dalam Idul Fitri, itu kan diberi al ya, dan mudhaf ilaih menjadi Idul Fitri. Jadi kata tanpa al itu menjadi fitrun ya, seperti itu. Fitrun itu kalau dalam kamus itu artinya makanan pembuka. Itu fitrun. Beda dengan fitratun. Beda. Kalau badan kita ini fitrah atau fitratun, agama itu fitrah. Seperti itu. Fitrah itu apa? Kalau dalam kamus Al-Munawwir, fitrah itu ada taknya ya, fitratun.
itu artinya ada 3. Yang pertama itu artinya awalul khilqah atau penciptaan awal. Penciptaan awal ya bisa alam ini, bisa badan manusia. Makanya istilah dalam zakat itu bukan zakatul fitri, tetapi zakatul fitrati. Orang Madura mengatakan zakat petra, karena itu diambil dari kata fitrah, tidak diambil dari kata fitri atau fitrun, tidak. Kalau diambil dari kata fitrun menjadi zakatul fitri sama dengan Idul Fitri, itu pas berarti zakat makanan pembuka. Padahal zakat badan, zakatnya badan itu namanya zakatul fitrah, awalul khilqah atau penciptaan awal. Bisa juga fitrah itu berarti sunnatullah, hukum alam. Bisa juga fitrah itu berarti ad-din atau agama. Kemudian masuk akal setelah kita merujuk kepada makna-makna harfiah dari kamus, kata fitri, kata fitrun dan fitrotun itu masuk akal. Idul Fitri, id artinya kembali, al-fitri artinya makanan pembuka, makanan pertama. Nah, makanya orang berbuka puasa itu disebut dengan iftar. Iftar itu apa? Makanan pembuka, karena seharian tidak makan, lalu maghrib makan. Itu yang dimakan pertama kali namanya iftar, ya, seperti itu. Iftar diambil dari kata fitrun. Idul Fitri, makan lagi. Kenapa makan lagi? Karena 1 bulan kita tidak makan di pagi hari. Maka di 1 Syawal kita makan. Makan lagi ini bahasa Arabnya Idul Fitri. Nah, jadi tidak bermakna hari raya suci juga. Karena yang bermakna suci itu fitrah, bukan fitri. Seperti itu. Nah, itu teman-teman sekalian. Silakan bisa dibuatkan perbandingan-perbandingan, tapi tolong ada rujukannya ya. Dari kitab apa, dari siapa. Saya tidak bikin sendiri. Kemudian Idul Fitri itu orang banyak saling memaafkan. Saling memaafkan itu artinya satunya minta maaf, satunya minta maaf juga, satunya memaafkan juga. Lah ini saya jujur tidak tahu apakah ada anjuran kalau hari raya itu dianjurkan saling minta maaf. Itu saya belum tahu. Masih akan cari saya. Tetapi sudah menjadi kebiasaan. Kalau Idul Fitri, itu hari raya Idul Fitri, orang itu saling minta maaf. Bahkan juga ada tradisi lebaran ketupat. Itu saya sejauh ini belum menemukan secara terminologi agama secara syar'i di mana ajaran lebaran ketupat itu. Yang ada itu lebaran itu 2, Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada lebaran ketupat itu, tapi sudah mentradisi. Dan soal bagus ya bagus, tetapi itu tidak dari ajaran yang langsung disebut dengan lebaran ketupat. Itu tidak ada dalam hadisnya ayatnya di kitab tidak ada. Tetapi soal bikin ketupat, makan-makan, bersedekah, bersilaturahim, yaitu bagus, itu ajaran Islam. Tetapi khusus terminologi lebaran ketupat itu saya belum menemukan. Sama dengan saling meminta maaf di hari raya, itu saya sih mungkin ada, tapi saya belum tahu itu seperti itu. Tetapi bagus, minta maaf itu bagus, terus kemudian bikin ketupat, itu filosofinya sangat bagus. Tapi sekarang saya akan coba membahas saling memaafkan. Bahkan di Indonesia itu ada tradisi namanya halal bihalal. Nah, halal bihalal ini biasanya ya bulan Syawal, begitu seperti itu ya. Halal bihalal itu maknanya saling memaafkan juga. Saling memaafkan. Satunya minta maaf, satunya memaafkan, satunya memaafkan, satunya minta maaf. Itu namanya saling menghalalkan. Nah, saling meminta maaf ini sebenarnya ada ajarannya dalam Islam. Tetapi yang ada itu bukan meminta maaf. Yang ada itu ajarannya memaafkan.
bukan meminta maaf. Itu di surat Ali Imran 134. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Kalau meminta maaf itu kalau kepada orang itu sih sebenarnya saya juga belum menemukan kalau kita disuruh minta maaf ke orang itu. Yang ada kita disuruh memaafkan orang. Yang saya temukan, yang saya tahu itu kita meminta maaf kepada Allah. Seperti itu. Jadi tetapi kalau soal hakul adami, dosa kita kepada orang karena kita pernah dolim, orang itu tidak akan dosa itu tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang kita dolimi itu memaafkan kepada kita. Dan itu ada ajaran seperti itu. Barangkali berdasarkan itu kita itu tergerak untuk minta maaf. Minta maafnya itu inisiatif kita. Tetapi kalau supaya dosa-dosa kita itu dimaafkan orang sehingga tidak ada tuntutan di akhirat, itu memang ajaran Islam. Jadi yang ada kalau dalam Al-Quran itu memaafkan, dan itu perilaku yang sangat mulia, yang sangat terhormat. Dan memaafkan itu sebenarnya kapanpun, tidak spesifik pada Idul Fitri, kapanpun. Kemudian yang kedua, mengenai berbusana atau berbaju yang bagus, yang baru, itu memang sunnah. Dianjurkan untuk makan-makan yang enak-enak, itu betul. Itu juga sunnah, itu juga diajarkan dalam Islam. Diajarkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah. Makanan yang nikmat, makanan yang enak, pakaian yang bagus, busana yang bagus. Terus kemudian ceria, bersemangat, itu semuanya sudah ajaran Islam. Sudah ajaran Islam, terutama datang ke masjid, sholat Idul Fitri itu ajaran Islam. Yang sholat Idul Fitri itu dianjurkan agak siangan ya, jangan terlalu dekat ke subuh waktunya, agak siangan, seperti itu. Saya kira ini teman-teman sekalian, barangkali kita bisa lanjutkan di episode berikutnya untuk pembahasan seputar Idul Fitri. Di situ masih ada pembahasan tentang puasa Syawal, dan masih ada pembahasan tentang bagaimana tradisi ketupat itu sebenarnya. Terus seperti itu teman-teman sekalian, sementara cukup demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.